Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id dan di video kali ini gua pengen membahas laptop gaming dengan RTX 4060 lagi. Dan bisa dibilang ini adalah salah satu laptop gaming dengan RTX 4060 termurah saat ini karena cuma ada di 18 jutaan aja, yaitu adalah MSI Bravo 15 C7VF026ID. Jadi tanpa perlu basa-basi lagi, mari kita bahas laptop yang satu ini, mulai dari desainnya dulu seperti apa. Oke, kalau gue bicarain soal desain di sini untuk laptop gaming dari MSI, khususnya untuk seri Bravo, itu ada beberapa perubahan ya, karena sekarang kita nggak melihat lagi aksen berwarna hitam merah di laptop gamingnya MSI, khususnya yang kelasnya seperti Bravo ini. Laptop gamingnya juga seperti tren zaman sekarang yang dibikin kelihatan jauh lebih styled gitu secara bentuk, dan sekarang juga udah ada logo sendiri ya. Dari kemarin-kemarin sebenarnya udah dipakai sih, ini dari zamannya Ryzen 5000 series. Untuk yang ada di gua ini udah menggunakan AMD Ryzen 7000 series untuk Bravo 15-nya. Secara looks gua jauh lebih suka yang sekarang ini karena seri Bravo jadi kelihatan jauh lebih kalem dan gak nyentrik kemerah-merahan gitu. Ditambah lagi dimensinya juga yang udah semakin compact. Dimensinya ada di angka 35,9 x 25,9 x 2,49 cm dengan berat 2,25 kg. Lalu kita bicarain soal keyboardnya ya, karena ada perubahan juga nih di bagian keyboardnya. Ini bukan keyboard RGB, tapi LED-nya cuma biru begini aja. Jadi refreshnya apa? Ya, refreshnya ialah MSI udah meninggalkan aksen warna merah sebetulnya pada laptop gaming mereka. Ditambah lagi sekarang mereka juga memberikan highlight gitu di bagian WASD-nya, jadi semi-semi transparan gitu. Lalu untuk touchpad-nya, ini dia touchpad-nya berukuran kecil ya. Menurut gua nggak ada sesuatu yang spesial di sini dan nggak ada masalah juga karena ini laptop gaming. Lalu kita bicarain lagi soal I/O-nya nih. Untuk I/O-nya ini tersedia USB Type-C 3.2 Gen 1. Ini support untuk DisplayPort juga. Ada dua USB 3.2 Gen 1. Jadi nggak ada yang Gen 2 di sini sama sekali ya. Dan masih ada USB 2 juga. Card reader juga absen, tapi untungnya HDMI dikasih versi 2.1 untuk penambahan monitor refresh rate tinggi dan LAN gigabit juga. Jadi emang ngarahnya ke gaming banget ini laptop. Lalu untuk bagian layarnya, laptop ini punya ukuran 15,6 inch, resolusinya Full HD dengan refresh rate 144 Hz, panelnya disebutkan IPS level. Meskipun sebenarnya IPS level itu sama aja lah dengan IPS yang sesungguhnya ya, karena sama-sama punya view angle 178 derajat. Color gamut ada di level 45% NTSC atau sekitar 60-an persen sRGB. Andai di sini MSI berani untuk kasih layar dengan refresh rate lebih tinggi lagi, mungkin di 165 atau mungkin di 240 Hz, gua rasa laptop ini bakalan jadi jauh lebih menarik lagi. Di kelas harganya, MSI juga kali ini memasukkan speaker high-res Nahimic dari SteelSeries. Jadi udah ada dukungan custom equalizer, sound tracker, hingga dukungan surround sound untuk drivernya. Kalau speaker bawaannya sih tetap stereo ya. Nah, untuk spesifikasi ini menggunakan AMD Ryzen 7 7735HS dengan GeForce RTX 4060 laptop GPU 8GB, RAM-nya 2x8GB DDR5 4800 MHz, ada NVMe PCIe Gen 4 SSD 512GB, ada Wi-Fi 6E dengan Bluetooth 5.2, HD webcam, include dengan Windows 11, dan sayangnya sampai saat ini laptop MSI belum include dengan Office Home Student ya. Microsoft lirik dong nih MSI. Oke, gue bakalan bahas sedikit ya mengenai AMD Ryzen 7 7735HS. CPU ini memang masuk di dalam keluarga Ryzen 7000 series, tapi sebenarnya menggunakan arsitektur Zen 3 Plus. Arsitektur ini lebih sama seperti AMD Ryzen 6000 series ya. Refresh yang dilakukan AMD ialah mengubah node-nya menjadi 6 nanometer sehingga arsitektur Zen 3 bisa dijalankan lebih efisien pada level performance yang sama. Di laptop ini package power maksimum yang didapatkan sebetulnya cukup tinggi untuk kelas prosesor HS, yaitu ada di angka 65 watt. Tapi angka segini harusnya masih cukup mudah untuk diredam panasnya. CPU ini juga memiliki iGPU Radeon 680M. Ini mampu menghemat baterai banget apabila kalian perlu pakai baterai dengan skenario penggunaan yang ringan. Untungnya MSI memberikan MUX switch di laptop ini sehingga nggak perlu terlalu khawatir jika mau andelin iGPU sebagai processing power. Kalian bisa mengatur MUX switch ini pada utilities MSI yang bernama MSI Center. Lalu untuk GeForce RTX 4060-nya, kalian akan mendapatkan power limit maksimum di angka 105 watt. Untuk informasi tambahan aja bahwa RTX 4060 yang ada di laptop itu punya spesifikasi yang identik sekali dengan versi desktopnya. Bahkan beberapa laptop gaming itu bisa kasih power limit lebih tinggi daripada di versi desktop. Yang membedakan ada di bagian memory clock yang dimana di laptop itu untuk memori GDDR6-nya dia jauh lebih kecil untuk
frekuensi memori clock-nya. Opsi upgrade tersedia 2 kali SODIMM DDR5 up to 64GB 4800 MHz. Lalu untuk storage-nya, kalian disediain 2 kali M.2 NVMe PCIe Gen 4. Coolingnya menggunakan 5 heat pipe sharing antara CPU dan GPU yang disebut Cooler Boost 5 oleh MSI. Kemampuan coolingnya sendiri cukup baik. Di sini untuk stress test Cinebench R23 untuk CPU-nya mendapatkan angka paling tinggi itu di 87 derajat Celcius, yang berarti CPU-nya belum menyentuh angka junction temperature atau TJ max ya. Di GPU saat gue menjalankan 3D Mark Firefly Ultra, looping selama kurang lebih 20 menit, ini suhu maksimumnya ada di angka 80 derajat Celcius dan cukup konsisten di angka 80 derajat ini. Cuma kalau kalian perhatiin di bagian GPU hotspotnya, itu udah menyentuh angka 90 sampai dengan 95 derajat Celcius, yang berarti GPU hotspotnya ini cenderung cukup tinggi. Apabila kalian bermain game, di sini gue ngetesnya pakai Shadow of the Tomb Raider. Untuk temperatur CPU-nya itu dia sempat menyentuh angka 92 sih, tapi nggak sempat menyentuh di angka 95 derajat Celcius atau di junction temperaturnya. Sementara untuk GPU sama aja, paling tinggi di sekitar 80-an. Jadi bisa dibilang performa coolingnya ini masih cukup baik untuk power yang ditawarkan, apalagi performance-nya juga cukup konsisten. Seperti di Cinebench R23, di sini gue melakukan looping selama 10 kali seperti biasa. Untuk multicore-nya ini start mulai dari 12.700-an, dan kalau gue terusin itu masih terus di 12.700-an ya. Paling rendah di 12.500 saat udah mulai running ketiga atau running keempat, tapi setelahnya dia masih bisa tetap naik lagi ke sekitar 12.600 atau 12.700. Sesekali multicore-nya itu bisa tembus di angka 13.000-an juga. Tapi ini tergantung dari ambience temperatur kalian juga ya. Jadi sebetulnya CPU-nya masih punya potensi performance lebih lagi, semisal ambience temperatur kalian itu cukup adem. Enaknya menggunakan RTX 40 series ini sebenarnya enak juga buat penggunaan 3D rendering, terutama apabila kalian memanfaatkan optics atau CUDA. Karena untuk benchmarknya ini, Blender ini Scene Classroom bisa mendapatkan angka 918 sampel per menit. Ditambah lagi kalian juga bisa memanfaatkan RTX 40 series ini untuk kebutuhan AI seperti AI Generative Image, contohnya seperti Stable Diffusion atau Easy Diffusion. Dan kecepatan untuk iteration per second-nya juga lumayan oke. Jadi apabila kalian nge-generate gambar, itu nggak makan waktu begitu lama. Adobe Premiere untuk 4K project yang gua ekspor ke 4K lagi, presetnya adalah 4K YouTube, itu beres diekspor dalam waktu 1 menit 12 detik. Untuk project video berdurasi 2 menit 29 detik. Lalu untuk DaVinci Resolve, apabila kalian menggunakan NVENC, ekspornya ini dari 4K ke 4K lagi untuk project raw video berdurasi 13 menit 2 detik, ini beres diekspor dalam waktu 3 menit 14 detik aja. Kalian juga bisa memanfaatkan AV1 encode-nya karena menggunakan RTX 40 series, jadi untuk pengguna OBS, baik itu untuk menggunakan recording ataupun untuk menggunakan streaming, tapi dengan catatan streamingnya itu hanya bisa di H264 aja. Kalian bisa memanfaatkan encoder yang memang sangat-sangat bagus di RTX 40 series ini. Untuk kemampuan dari RTX 4060 laptopnya, ini punya graphics core di angka 27 ribuan, yang berarti power limit 105 wattnya ternyata berjalan cukup maksimal ya. Karena sebelumnya gue sempat ngetes untuk RTX 4060 laptop juga, itu kurang lebih dapat skor di angka sekitar 25 ribuan, dan sebenarnya itu power limitnya lebih tinggi. Untuk 3D Mark Times Pi di sini graphics core yang gue dapatkan sekitar 10.402, dan ini juga angka yang bagus mengingat RTX 4060 yang ada di sini bukan RTX 4060 laptop yang punya power limit tinggi, jadi udah optimize. Dan kemampuan ray tracingnya jika dicek melalui 3D Mark Port Royal ada di angka 5826. Harusnya ini akan berbanding lurus dengan RTX 3070 Ti yang ada di laptop. Untuk kemampuan gamingnya tentu kalian bakalan mendapatkan benefit juga apabila gamenya udah punya dukungan DLSS 3. Contohnya seperti Cyberpunk 2077. Di sini apabila kalian menggunakan DLSS 3 dengan Ray Tracing Ultra, kalian bisa mendapatkan rata-rata 79 FPS. Dan itu angka yang sangat-sangat bagus dan menjadi keunggulan tersendiri karena kalian menggunakan RTX 40 series ini. Tapi untuk game yang nggak punya dukungan DLSS 3, apakah performance-nya masih tetap bagus di RTX 4060 laptop? Contohnya seperti di Death Stranding, ini masih mendapatkan rata-rata 137 FPS dengan setting rata kanan presetnya. Ini menggunakan DLSS 2 aja karena memang nggak ada DLSS 3 di game ini. Tapi beda cerita semisal kalian mainin game seperti Far Cry 6. Gue pikir tadinya bakalan dapat sekitar 80 atau 90 FPS, tapi rata-rata FPS yang gue dapat di sini ada di angka 72 untuk resolusi Full HD. Ini wajar karena memang IPC dari Ryzen 7 7735HS ini masih setara dengan AMD Ryzen 6000 series, berbeda dengan Z4 yang memang single core-nya itu kenceng banget. Lalu selanjutnya seperti Hogwarts Legacy, di sini gue pakai preset
preset rata kanan juga dengan ray tracing ultra. Karena game ini juga cenderung CPU bound, maka dari itu rata-rata FPS yang kalian dapetin ada di sekitar 45 dan 1% low frame rate-nya itu juga cukup rendah ya. Jadi hati-hati aja dengan game yang memang cenderung CPU bound. Lalu selanjutnya adalah Horizon Zero Dawn. Di game ini masih cukup bagus karena rata-rata FPS bisa mendapatkan di angka 101 dengan 1% minimum FPS yang juga masih sangat-sangat bagus ya performance-nya. Gue juga ngetes game baru yang sebenarnya udah rilis lama banget di PlayStation, yaitu adalah The Last of Us Part 1. Rata-rata FPS yang bisa gue dapetin di sini ada di angka 77 dan 1% low frame rate-nya juga masih cukup rendah, tapi bisa diwajarkan karena optimisasi dari game ini juga memang nggak terlalu bagus. Shadow of the Tomb Raider mendapatkan rata-rata FPS yang sangat-sangat baik di 97 dengan 1% minimum yang juga sama bagusnya. Semua preset di sini menggunakan rata kanan dengan ray tracing ultra dibantu dengan DLSS 2 quality. Lalu untuk game kompetitif seperti Valorant di sini sebetulnya laptopnya bisa kok kalau misalkan dikasih layar 240Hz sekalipun, karena rata-rata FPS yang didapetin udah menyentuh angka 273. 1% minimumnya sih memang ada di range 120Hz ya. Jadi memang sebetulnya angka 144Hz pun masih bisa jadi cakupan untuk laptop ini. Kemampuan NVMe SSD PCIe Gen 4-nya di sini nggak bisa dibilang kemampuan NVMe PCIe Gen 4 yang super kencang, 5GB per second atau 7GB per second. Tapi ini masih ada di level NVMe PCIe Gen 3 sebetulnya. Dan ini bisa diwajarkan juga sih karena memang MSI mau ngeset harga laptop ini biar bisa dijual murah. Lalu bagaimana dengan harga dan juga kesimpulan untuk MSI Bravo 15 dengan AMD Ryzen 7 7735HS dan juga RTX 4060 8GB versi laptop. Untuk harga resminya sendiri dari MSI Indonesia sebetulnya ada di angka 18,9 juta rupiah gitu. Tapi kalau gue cek di marketplace dan gue cek official store dari MSI, itu gue bisa ngelihat angka 18,3 jutaan untuk laptop ini dengan garansi resmi 2 tahun dan juga kalian akan mendapatkan MSI Essential Backpack. Dan menurut gue MSI di sini kayaknya memang akan memfokuskan MSI Bravo 15 pada komponen utamanya seperti CPU dan juga GPU-nya. Ya mau gimana pun Bravo 15 punya harga yang menarik untuk sebuah laptop dengan RTX 4060. Memang power limit yang di set laptop ini nggak luar biasa besar, terlebih lagi di area CPU yang menggunakan seri HS. Tapi dengan begini, MSI nggak perlu pusing ngasih solusi pendingin super advance. Karena dengan config seperti ini, kita nggak nemuin temperatur TJ Max di Bravo 15 jadinya. Tapi emang ada sedikit concern untuk GPU hotspot dan suhu VRAM di laptop ini. Yang perlu diperhatikan dari laptop ini tentunya adalah di bagian layar dan I/O. Jika perlu color gamut yang tinggi, maka kalian perlu tambah ekstra monitor lagi. Dan untuk pecinta I/O super lengkap dan kencang juga ini perlu ada kompromi. Dan jika kalian udah bisa berkompromi dengan semua hal tersebut, barulah mungkin laptop ini akan cocok untuk kalian. Komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing mengenai MSI Bravo 15 yang satu ini. Jangan lupa subscribe, gue Suki, dan seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan.